Aku nggak pernah minta kamu manggil aku ibu. Kalimat itu keluar dari mulutku dengan nada pelan, hampir seperti bisikan. Tapi tetap saja terdengar jelas di ruang makan yang mendadak sunyi. Sendok di tangan salah satu anak tiriku berhenti bergerak, yang lain malah tertawa kecil. Seperti aku baru saja melontarkan lelucon yang menurut mereka lucu. Aku masih ingat betul tatapan mereka. Tatapan yang campur antara meremehkan dan tidak peduli. Seolah keberadaanku di rumah itu memang tidak pernah benar-benar dianggap penting. Tenang aja, kata salah satu dari mereka sambil menyeringai. Kami juga nggak pernah nganggap kamu ibu. Disitulah aku sadar. Mungkin selama ini aku terlalu berharap, terlalu percaya bahwa waktu dan ketulusan bisa mengubah segalanya. Padahal ada luka yang tidak sembuh hanya dengan niat baik. Kalau kamu dengar ceritaku sampai di titik ini, aku penasaran. Kamu lagi nonton dari kota mana? Coba tulis di komentar. Biar aku tahu aku nggak sendirian cerita ke ruang kosong. Nama aku Alia. Umurku akhir 20-an. Aku perempuan Indonesia biasa. Berhijab, bukan siapa-siapa, bukan orang kaya. Bukan juga orang yang hidupnya penuh drama sejak kecil. Justru hidupku sebelum menikah bisa dibilang cukup tenang. Aku kerja, pulang ke rumah, ngurus diri sendiri, dan punya mimpi sederhana. Aku nggak pernah bercita-cita jadi ibu tiri. Bahkan jujur saja, dulu aku takut dengan peran itu. Aku kenal suamiku, Arman, bukan dari cerita yang rumit. Kami bertemu sebagai dua orang dewasa yang sama-sama membawa masa lalu. Dia duda dengan dua anak remaja. Aku perempuan yang belum pernah menikah, tapi sudah cukup umur untuk tahu hidup tidak selalu berjalan lurus. Waktu Arman jujur soal anak-anaknya, aku tidak langsung menolak. Aku juga tidak langsung menerima. Aku minta waktu untuk berpikir. Bukan karena aku ragu pada dia, tapi karena aku sadar. Menikahi seseorang berarti ikut masuk ke kehidupan yang sudah berjalan lama sebelum aku hadir. Arman selalu bilang, anak-anaknya baik, mandiri, sudah cukup besar untuk mengerti situasi. Aku percaya, atau mungkin aku memilih untuk percaya. Awal pernikahan kami berjalan seperti yang orang bilang cukup. Tidak hangat, tapi juga tidak dingin. Anak-anaknya tidak memelukku, tapi mereka menyapaku. Mereka tidak terbuka, tapi juga tidak kasar. Aku menganggap itu wajar. Aku pikir, hubungan itu akan tumbuh pelan-pelan. Aku tidak pernah memaksa mereka memanggilku ibu. Aku selalu bilang, panggil saja namaku. Aku tidak mau menggantikan siapapun. Aku hanya ingin menjadi orang dewasa yang hadir dengan niat baik di rumah itu. Tapi seiring waktu, aku mulai sadar ada jarak yang tidak berkurang, malah semakin terasa. Bukan jarak fisik, tapi jarak yang muncul dari sikap kecil, dari mata yang bergulir saat aku bicara, dari jawaban singkat yang selalu terdengar malas, dari tawa kecil yang muncul setiap kali aku salah ucap atau salah langkah. Aku mencoba menutup mata. Aku bilang ke diriku sendiri, mereka masih remaja, masih belajar. Jangan dibawa ke hati. Masalahnya, luka yang sama kalau diulang terus, lama-lama tidak bisa lagi dianggap sepele. Puncaknya terjadi di satu malam makan bersama. Tidak ada yang spesial, hanya makan malam biasa setelah Arman pulang kerja. Aku masak seperti biasa. Aku siapkan meja seperti biasa. Aku duduk di tempat yang sama seperti biasa. Lalu salah satu anaknya melontarkan komentar soal masakanku. Nada bercanda, tapi ujungnya tajam. Yang lain tertawa. Arman, diam. Aku ikut tersenyum. Tapi di dalam dadaku, ada sesuatu yang jatuh pelan. Seperti harapan yang akhirnya lelah bertahan. Dari situlah aku mulai bertanya, apakah aku benar-benar dianggap bagian dari keluarga ini? Atau hanya orang yang kebetulan tinggal di rumah yang sama? Sejak malam itu, aku lebih banyak diam. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku capek menjelaskan hal yang sepertinya tidak ingin mereka dengar. Aku tetap menjalankan peranku di rumah. Aku tetap bangun pagi, tetap membereskan, tetap memastikan semuanya berjalan. Tapi aku berhenti berharap dihargai. Aku pikir, mungkin ini memang harga yang harus dibayar jadi ibu tiri. Mungkin memang posisiku hanya sampai di sini. Aku tidak tahu bahwa di balik semua sikap dingin dan ejekan kecil itu, ada satu hal yang sama sekali tidak kusadari. Sesuatu yang sudah lama disimpan. Sesuatu yang kelak membuat tawa mereka berhenti di tengah jalan. Dan aku juga tidak tahu bahwa satu surat, satu lembar kertas yang tidak pernah kupegang sebelumnya, akan mengubah cara mereka melihatku. Dan mungkin juga cara aku melihat diriku sendiri. Tapi sebelum sampai ke sana, aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak pernah berniat mengambil apapun dari mereka. Aku tidak pernah datang untuk merebut peran, apalagi harta. Aku hanya datang dengan satu niat sederhana,
ingin membangun rumah yang tenang bersama orang yang kucintai. Sayangnya, niat baik tidak selalu diterima dengan cara yang sama. Dan di titik inilah, ceritaku benar-benar dimulai. Rumah tempat kami tinggal sebenarnya bukan rumah besar atau mewah, tapi cukup untuk disebut nyaman. 2 lantai, cat dinding warna krem yang mulai kusam di beberapa sudut, halaman kecil di depan dengan 1 pohon mangga yang jarang berbuah. Saat pertama kali pindah ke sana setelah menikah, aku sempat merasa ini bisa jadi awal yang baik. Bukan rumah baru, tapi mungkin bisa jadi rumah yang benar-benar terasa hidup. Setiap pagi, suasananya hampir selalu sama. Aku bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan sederhana, biasanya telur, nasi hangat, dan teh manis. Dapur selalu jadi tempat paling lama aku habiskan waktu. Di situ aku merasa paling berguna. Suara wajan, aroma masakan, dan cahaya matahari yang masuk dari jendela kecil sering jadi pengingat bahwa setidaknya ada rutinitas yang bisa kupegang. Anak-anak Arman jarang sarapan bersamaku. Mereka turun terburu-buru, ambil makanan seperlunya, lalu kembali ke kamar atau langsung pergi. Kadang mereka tidak bicara sama sekali, kadang hanya mengangguk singkat. Aku tidak memaksa obrolan. Aku tahu, memulai percakapan yang tidak diinginkan hanya akan membuat suasana makin kaku. Arman sendiri sering berangkat lebih pagi. Dia tipe orang yang tenang, tidak banyak bicara, dan cenderung menghindari konflik. Aku baru menyadari belakangan bahwa sikap tenangnya itu bukan selalu tanda bijaksana, tapi kadang bentuk dari menghindar. Siang hari rumah biasanya sepi. Aku bekerja dari rumah dengan pekerjaan kecil-kecilan yang bisa kulakukan secara online. Di sela-sela itu, aku membersihkan rumah, mencuci, dan mengurus hal-hal kecil yang sering dianggap remeh, tapi sebenarnya menyita energi. Di saat rumah sunyi seperti itu, pikiranku sering kemana-mana. Aku memikirkan posisiku di keluarga ini. Mencoba mencari celah di mana aku sebenarnya berdiri. Sore hari adalah waktu yang paling berat. Anak-anak pulang sekolah dengan energi mereka sendiri. Suara tawa yang sering terdengar bukan untukku, tapi untuk dunia mereka. Aku melihat mereka bercanda, bertengkar kecil, lalu tertawa lagi, dan di situ aku merasa seperti orang luar yang hanya menonton dari jauh. Masalah mulai terasa nyata bukan dari satu kejadian besar, tapi dari hal-hal kecil yang terus berulang. Nada bicara yang meremehkan, tatapan mata yang seolah bertanya, "Kenapa kamu ada di sini?" Komentar ringan yang dibungkus bercanda, tapi ujungnya selalu menyentuh batas yang sama. Suatu hari aku menegur salah satu dari mereka karena pulang terlalu malam tanpa kabar. Teguranku biasa saja, tidak keras, tidak menggurui, tapi reaksinya membuatku terdiam. Dia tertawa kecil lalu berkata, "Santai aja. Kamu kan bukan ibu kami." Kalimat itu tidak diucapkan dengan marah, tapi justru itulah yang membuatnya menusuk. Karena diucapkan dengan begitu ringan, seolah itu fakta yang tidak perlu diperdebatkan. Aku memilih diam saat itu. Aku masuk ke kamar dan menutup pintu pelan. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku tidak ingin menang dengan cara yang salah. Aku tahu, kalau aku membalas, yang terjadi hanya pertengkaran yang akan membuat semua orang tidak nyaman. Sejak saat itu, aku mulai lebih berhati-hati. Setiap kata kupilih, setiap tindakan kupikirkan 2 kali. Aku takut dianggap sok mengatur, tapi juga takut dianggap tidak peduli. Posisi yang serba salah itu lama-lama membuatku lelah. Konflik awal yang benar-benar terasa terjadi ketika salah satu anak Arman secara terbuka mengejekku di depan keluarga besarnya. Saat itu kami sedang berkumpul untuk acara kecil, tidak formal. Aku membantu di dapur, seperti biasa. Lalu terdengar tawa dari ruang tamu. Namaku disebut, disertai komentar yang membuat beberapa orang tersenyum kaku. Aku keluar dari dapur dengan senyum tipis, pura-pura tidak mendengar apapun. Tapi di dalam aku merasa dipermalukan. Yang lebih menyakitkan bukan ejekannya, tapi reaksi orang-orang yang memilih diam, termasuk Arman. Sepulang dari acara itu, aku tidak langsung bicara. Aku menunggu waktu yang tepat. Tapi hari-hari berlalu, dan tidak ada satupun percakapan yang benar-benar menyentuh masalah itu. Seolah kejadian tersebut tidak cukup penting untuk dibahas. Aku mulai merasa sendirian di rumah yang seharusnya jadi tempat paling aman. Setiap sudut rumah mengingatkanku pada posisi yang tidak jelas. Aku bukan tamu, tapi juga bukan bagian penuh. Aku ada, tapi keberadaanku sering dipertanyakan. Masalah semakin terasa ketika aku mulai mendengar bisik-bisik kecil. Percakapan yang terpotong. Nama ibunya mereka disebut-sebut dengan nada yang membuatku tahu, aku dibandingkan, meski tidak secara langsung. Aku tidak cemburu pada sosok yang tidak ada. Aku hanya lelah selalu ditempatkan sebagai pilihan kedua. Di satu malam yang tenang,
Aku duduk sendirian di ruang tamu setelah semua tertidur. Lampu kecil menyala. Rumah terasa sunyi dengan cara yang menyedihkan. Aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku sanggup berada di posisi ini? Aku tidak tahu saat itu bahwa konflik yang kurasakan baru permukaannya saja, bahwa ada sesuatu yang lebih dalam, lebih lama tersimpan, dan sama sekali tidak berhubungan langsung denganku, tapi dampaknya justru akan menghantamku paling keras. Aku juga belum tahu bahwa ejekan-ejekan kecil itu bukan hanya soal aku sebagai ibu tiri, tapi juga tentang persepsi mereka terhadap niatku berada di rumah ini, tentang asumsi yang tumbuh tanpa pernah diklarifikasi. Semua itu membentuk latar yang berat, penuh ketegangan halus yang tidak pernah benar-benar meledak, tapi terus menggerogoti. Dan di dalam latar inilah, satu kejadian aneh mulai muncul. Hal kecil, hampir tidak terlihat, tapi cukup untuk membuatku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang kelak akan terhubung dengan satu surat yang belum pernah kulihat, tapi sudah menentukan arah cerita ini sejak lama. Setelah kejadian-kejadian kecil yang terus menumpuk itu, aku mulai berubah. Bukan berubah secara drastis, tapi lebih ke arah menahan diri. Aku berhenti berharap terlalu banyak. Aku berhenti mencoba mengambil peran yang tidak pernah benar-benar diberikan. Aku tetap melakukan apa yang harus kulakukan, tapi tanpa ambisi ingin dianggap lebih. Aku masih bangun pagi, masih menyiapkan makanan, masih memastikan rumah rapi, tapi kali ini aku melakukannya untuk diriku sendiri, bukan untuk mendapatkan pengakuan. Ada jarak yang sengaja kubuat, sebagai cara bertahan. Aku juga mulai lebih sering menyendiri, bukan mengurung diri, tapi mencari ruang aman di dalam rumah yang terasa semakin asing. Kadang aku duduk di kamar sambil membaca, atau sekadar menatap layar ponsel, tanpa benar-benar membukanya. Aku membiarkan waktu berjalan tanpa terlalu banyak interaksi. Arman menyadari perubahan itu, tapi dia tidak langsung bertanya. Dia tipe orang yang menunggu, berharap masalah selesai dengan sendirinya. Aku tahu itu, tapi kali ini aku tidak ingin selalu menjadi pihak yang memulai pembicaraan. Sikap anak-anaknya tidak banyak berubah. Masih dingin, masih sinis di waktu-waktu tertentu. Tapi ada satu hal yang mulai terasa berbeda. Mereka jadi lebih sering berbisik, terutama saat aku lewat. Aku tidak selalu bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi nada suaranya cukup untuk membuatku tahu aku termasuk topik di dalamnya. Awalnya, aku mencoba mengabaikan. Aku pikir, mungkin ini hanya perasaanku saja, tapi ada satu sore yang membuatku tidak bisa lagi pura-pura tidak sadar. Hari itu aku sedang membersihkan ruang kerja Arman. Biasanya aku tidak masuk ke ruangan itu tanpa izin, tapi dia sedang di luar kota, dan sebelumnya sempat bilang agar aku membereskan beberapa berkas lama. Aku melakukannya dengan hati-hati, tidak membuka apapun yang terasa pribadi. Di salah satu laci bawah, aku menemukan map coklat tua yang terlihat usang. Bukan map baru, tapi map yang jelas sudah lama ada di situ. Namaku tidak tertulis di sana. Bahkan, nama Arman pun tidak ada. Hanya satu tulisan tangan di sudutnya. Nama mendiang istrinya. Aku tidak langsung membukanya. Ada rasa ragu takut melanggar batas. Aku menutup kembali laci itu dan melanjutkan pekerjaan lain. Tapi sejak saat itu, pikiranku tidak tenang. Pertanyaan-pertanyaan kecil mulai muncul, meski aku berusaha menekannya. Beberapa hari kemudian, salah satu anak Arman tanpa sengaja menjatuhkan sesuatu di meja makan. Saat aku membantunya memungut, dia terlihat panik berlebihan. Seperti takut aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Aku tidak tahu apa itu, tapi reaksinya terlalu jujur untuk diabaikan. Sejak hari itu, aku mulai lebih peka. Aku memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya mungkin kulewatkan. Cara mereka berhenti bicara saat Arman masuk. Cara mereka langsung menatapku dengan ekspresi defensif, seolah aku selalu punya niat tersembunyi. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa sebenarnya yang mereka takutkan dariku? Tindakanku selanjutnya bukan konfrontasi. Aku memilih jalan yang lebih pelan. Aku mulai mengamati, mendengarkan tanpa terlihat mendengarkan, mencatat di kepala, bukan di kertas. Suatu malam, aku mendengar perdebatan kecil di kamar mereka. Namaku disebut, kali ini jelas. Nada suaranya bukan marah, tapi gelisah. Ada kata-kata seperti nanti, kalau dia tahu, dan ayah belum siap. Aku berdiri diam di balik pintu kamarku. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya tidak diterima, tapi juga disembunyikan dari sesuatu. Besoknya aku bertanya pada Arman dengan hati-hati. Aku tidak menuduh, aku hanya bilang aku merasa ada yang berbeda. Ada sesuatu yang mengganjal. Arman terdiam cukup lama sebelum menjawab. Jawabannya normatif. Terlalu rapi,
seperti kalimat yang sudah dipikirkan sebelumnya. Aku tidak memaksa, tapi sejak percakapan itu, aku tahu satu hal. Ada cerita yang tidak lengkap, dan aku berdiri tepat di tengah kekosongan cerita itu. Clue berikutnya datang dari arah yang sama sekali tidak kuduga. Seorang kerabat jauh datang berkunjung. Obrolannya ringan, tidak ada yang aneh. Sampai tanpa sengaja dia menyebut satu hal yang membuatku terpaku. Dia menyebut tentang pesan terakhir dari istri pertama Arman. Nada bicaranya biasa saja, seolah itu informasi umum. Tapi wajah anak-anak Arman langsung berubah. Hening. Terlalu hening. Aku menatap mereka satu persatu. Lalu menatap Arman. Dia tersenyum kaku dan segera mengalihkan topik. Saat itu aku tahu. Ini bukan kebetulan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memutar ulang semua kejadian di kepalaku. Map coklat tua, bisik-bisik, reaksi berlebihan. Kalimat setengah jadi yang kudengar tanpa sengaja. Aku mulai menyusun potongan-potongan kecil itu menjadi satu gambaran besar. Meski gambaran itu belum jelas bentuknya, tapi satu hal mulai terasa pasti. Surat itu ada, dan surat itu penting. Aku tidak langsung mencarinya. Aku memberi waktu, bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin yakin bahwa ketika aku menemukannya, aku siap dengan apapun isinya. Hari-hari berikutnya, aku bersikap biasa saja. Bahkan mungkin terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Aku ingin mereka lengah. Aku ingin melihat reaksi alami mereka tanpa tekanan. Dan ternyata, berhasil. Suatu sore, salah satu anak Arman meninggalkan kamarnya dalam keadaan terburu-buru. Pintu lemari sedikit terbuka. Di dalamnya, aku melihat sudut map yang sangat mirip dengan yang pernah kulihat di ruang kerja Arman. Aku berdiri cukup lama di depan lemari itu, bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar ingin tahu? Karena sekali aku membuka, tidak ada jalan kembali. Akhirnya, aku menarik napas panjang dan mengambil map itu. Tanganku gemetar sedikit, bukan karena takut dimarahi, tapi karena aku tahu. Jawaban atas semua ejekan, semua tatapan dingin, semua jarak yang tercipta, ada di dalamnya. Aku belum membukanya malam itu. Aku menyimpannya di tasku. Aku ingin membaca saat pikiranku jernih. Aku ingin menghadapi kebenaran ini tanpa emosi berlebihan. Yang belum aku tahu saat itu adalah, isi surat itu bukan hanya akan menjelaskan sikap mereka, tapi juga akan mengubah cara mereka memandangku selamanya. Dan saat aku akhirnya membuka surat itu keesokan paginya, dunia yang selama ini kuanggap dingin, tiba-tiba terasa sunyi dengan cara yang sama sekali berbeda. Aku membuka surat itu di pagi hari. Saat rumah masih sepi, matahari baru naik, cahayanya masuk dari sela gorden, dan suasana terasa terlalu tenang untuk sesuatu yang sebenarnya berat. Tanganku sempat berhenti di lipatan pertama. Ada perasaan aneh, seperti sedang berdiri di ambang pintu, yang jika dibuka, aku tidak akan menjadi orang yang sama lagi. Tulisan di surat itu rapi, tapi jelas ditulis dengan perasaan. Bukan tulisan orang yang terburu-buru, bukan juga tulisan orang yang marah. Lebih seperti seseorang yang tahu waktunya terbatas, dan ingin memastikan setiap kata sampai. Isi surat itu tidak panjang, tapi setiap kalimatnya terasa berat. Istri pertama Arman menulis tentang anak-anaknya, tentang ketakutannya meninggalkan mereka terlalu cepat, dan tentang harapannya jika suatu hari Arman menikah lagi. Namaku tertulis jelas di sana. Aku terdiam lama, dadaku terasa sesak. Bukan karena terharu berlebihan, tapi karena ada rasa diakui yang selama ini tidak pernah benar-benar kudapat. Dalam surat itu, dia menulis bahwa dia percaya Arman akan memilih perempuan yang baik. Bukan sempurna, tapi cukup sabar, cukup peduli, cukup kuat untuk menerima anak-anaknya apa adanya. Dia juga menulis satu kalimat yang membuatku harus menutup mata sejenak. Jika suatu hari anak-anakku menolakmu, tolong jangan menyerah pada mereka. Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya besar. Tiba-tiba semua ejekan, semua tawa sinis, semua penolakan yang selama ini kuterima, terasa berbeda. Bukan lebih ringan, tapi lebih jelas posisinya. Aku bukan orang asing yang memaksa masuk. Aku adalah orang yang sejak awal sudah diharapkan, bahkan oleh orang yang paling mungkin membuatku dibenci. Aku melipat kembali surat itu dengan hati-hati. Aku tidak menangis saat itu. Air mata baru turun beberapa menit kemudian, bukan karena sedih, tapi karena lelah. Lelah menahan diri, lelah merasa tidak cukup. Konsekuensi dari membaca surat itu bukan hanya emosional. Cara pandangku berubah. Aku tidak lagi berdiri sebagai ibu tiri yang berharap diterima. Aku berdiri sebagai seseorang yang tahu alasan keberadaannya. Hari itu aku tidak langsung mengatakan apapun. Aku menunggu waktu yang tepat. Karena aku tahu, kebenaran yang datang terlalu cepat bisa berubah menjadi senjata. Aku ingin mereka mendengarnya,
bukan melawannya. Kesempatan itu datang beberapa hari kemudian. Saat suasana rumah memanas karena hal sepele, salah satu anak Arman kembali melontarkan komentar yang biasanya hanya aku telan. Tapi kali ini, ada nada meremehkan yang lebih tajam dari biasanya, seperti sedang menguji batas. Aku tidak langsung membalas. Aku menatapnya. Bukan dengan marah, tapi dengan tenang. Lalu aku berkata pelan, "Kita perlu bicara." Semua. Arman terkejut, tapi tidak menolak. Anak-anaknya jelas tidak nyaman. Mereka saling pandang, seolah tahu momen ini tidak bisa dihindari lagi. Kami duduk di ruang tamu. Posisi duduk itu terasa seperti jarak emosional yang selama ini ada. Aku menarik napas sebelum mulai bicara. Aku tidak menyalahkan. Aku tidak menyerang. Aku hanya menceritakan apa yang kutemukan. Saat aku mengeluarkan surat itu, reaksi mereka langsung berubah. Wajah yang sebelumnya keras, perlahan melembut. Salah satu dari mereka terlihat menelan ludah, seolah mencoba menahan sesuatu. Aku membacakan surat itu dengan suara tenang, tidak dramatis, tidak menangis. Aku membiarkan kata-kata itu bekerja sendiri. Saat aku selesai membaca, ruangan menjadi sunyi. Sunyi yang berat, tapi jujur. Tidak ada yang langsung bicara. Bahkan Arman pun terlihat terpaku. Konflik memuncak bukan dalam bentuk teriakan atau tangisan keras. Justru dalam keheningan itu, aku melihat sesuatu runtuh perlahan. Bukan diriku, tapi dinding yang selama ini mereka bangun. Salah satu anak Arman akhirnya bicara. Suaranya bergetar. Tidak lagi defensif. Dia bertanya, kenapa surat itu disimpan? Kenapa tidak pernah diceritakan? Pertanyaan itu bukan ditujukan padaku, tapi pada ayahnya. Arman terlihat sangat lelah saat menjawab. Dia mengakui kesalahannya. Dia takut. Takut anak-anaknya merasa digantikan. Takut luka lama terbuka. Dan karena ketakutan itu, dia memilih diam, tanpa sadar membuat semua orang semakin terluka. Aku tidak merasa menang. Bahkan saat melihat mereka mulai menunduk, aku tidak merasa puas. Yang kurasakan hanya satu hal. Akhirnya, semuanya jelas. Salah satu dari mereka berdiri, tangannya gemetar. Lalu dia berlutut di depanku. Bukan drama. Bukan untuk terlihat menyesal. Tapi karena dia benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku salah, katanya pelan. Aku terlalu fokus sama rasa kehilangan. Sampai lupa kalau kamu juga manusia. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya mengangguk kecil. Karena memaafkan bukan soal kata-kata besar, tapi soal kesiapan hati. Dan saat itu, aku masih butuh waktu. Setelah kejadian itu, rumah berubah. Tidak drastis, tidak tiba-tiba hangat, tapi lebih jujur. Tidak ada lagi ejekan. Tidak ada lagi tawa di belakang. Masih ada jarak, tapi bukan jarak penuh kebencian. Konsekuensi lain datang dalam bentuk kesadaran. Aku sadar. Aku tidak perlu lagi membuktikan diri. Aku tidak perlu memaksakan peran. Aku cukup hadir dengan caraku sendiri. Aku juga menyadari satu hal penting. Surat itu bukan akhir. Surat itu awal. Awal dari hubungan yang mungkin bisa diperbaiki, atau mungkin tidak sempurna, tapi setidaknya tidak dibangun di atas kebohongan. Sampai hari ini, aku masih ibu tiri. Label itu tidak berubah, tapi maknanya berubah. Tidak lagi sebagai bahan ejekan, tapi sebagai peran yang penuh tanggung jawab, pilihan, dan keberanian. Aku tidak tahu bagaimana hubungan kami ke depan. Aku tidak menjanjikan akhir bahagia. Hidup jarang sesederhana itu. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak lagi diam saat diremehkan. Dan aku tidak lagi ragu pada alasanku berdiri di rumah ini. Kalau kamu sampai di bagian ini, mungkin kamu pernah ada di posisi serupa. Merasa tidak diinginkan, diremehkan, atau dianggap tidak punya tempat. Tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana? Dan kalau kamu punya pengalaman yang mirip, kamu tidak sendiri. Kadang, satu kebenaran memang cukup untuk membuat semua orang akhirnya terdiam.